Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Michelle Olivia dari kelas Informatika E dengan NIM D1041231016. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi limit. Oleh sebab itu, silakan simak video berikut. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan materi limit. Yang pertama adalah pengertiannya. Limit adalah suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi, limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Limit terdiri dari limit kiri dan limit kanan. Pertama, limit kiri seperti pada gambar berikut. Jika X menuju C dari arah kiri, atau dari bilangan yang lebih kecil dari C, limit ini disebut limit kiri dengan notasi yang ada di PPT. Yang kedua, limit kanan. Jika X menuju C dari arah kanan atau dari bilangan yang lebih besar dari C, limit ini disebut limit kanan. Selanjutnya, bentuk umum limit. Pertama, limit fungsi fx untuk X mendekati C adalah L. Dan sebuah fungsi punya limit di titik C jika limit kiri dan limit kanan bernilai sama di titik C. Materi yang selanjutnya, limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar tak dapat berupa bentuk tertentu, yaitu 0 per 0, tak hingga per tak hingga, dan tak hingga dan minus tak hingga. Yang kedua, limit fungsi aljabar X menuju C dengan bentuk tertentu dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, substitusi. Yang kedua, faktorisasi. Yang ketiga, kali sekawan atau merasionalkan. Dan yang keempat, L'Hospital. Baik, langsung saja kita ke contoh soal dengan cara pengerjaan dengan cara substitusi. Pada soal berikut, limit X menuju 3 dari fungsi fx X kuadrat min 5X tambah 4. Di sini kita langsung substitusikan saja 3-nya menjadi 3 kuadrat min 5 kali 3 plus 4 sama dengan min 2. Selanjutnya, cara pengerjaan dengan cara faktorisasi, yaitu pada contoh soal berikut, limit X menuju 3 dari fungsi fx X kuadrat min 5X plus 6 per X min 3, apabila kita substitusikan 3 pada soal berikut akan menghasilkan 0 per 0 atau bentuk tertentu. Oleh karena itu, kita akan mengerjakan soal berikut dengan cara faktorisasi yang akan menghasilkan limit X menuju 3, X min 2 kali X min 3 per X min 3, di mana X min 3 di sini bisa kita coret hingga akan menghasilkan limit X menuju 3, X min 2. Karena sudah begini, langsung saja kita substitusikan 3-nya menjadi 3 min 2, hasilkan 1. Maka hasil dari limit tersebut adalah 1. Contoh soal selanjutnya adalah cara pengerjaan dengan cara kali sekawan. Pada soal berikut, limit X menuju 2 dari fungsi fx X kuadrat min 4 per X min akar 6 min X. Di sini kita akan mengkalikan sekawan dengan X plus akar 6 min X. Akan menghasilkan limit X menuju 2, X min 2 min 4 dikali X plus akar 6 min X per X kuadrat min 6 min X. Di sini X min 2 min 4 kita pecah menjadi X min 2 kali X plus 2, lalu X plus akar 6 min X. Lalu di bawahnya X kuadrat plus X min 6 kita faktorkan jadi X min 2 kali X plus 3. Di sini X min 2-nya dapat kita coret, sehingga hanya menghasilkan X plus 2 kali X plus akar 6 min X per X plus 3. Selanjutnya, kita substitusikan 2-nya. Sama dengan 2 tambah 2 dikali 2 plus akar 6 min 2 per 2 tambah 3. Di sini 2 plus akar 6 min 2, akar 6 min 2 sini sama dengan akar 4. Akar 4 adalah 2. Jadi 2 plus 2 sama dengan 4 dikali di sini 2 plus 2 sama dengan 4. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16 dan 2 plus 3 sama dengan 5. Jadi hasil dari limit tersebut adalah 16 per 5.
Lalu contoh soal selanjutnya adalah cara pengerjaan dengan cara L-Hospital atau turunan. Pada soal berikut, limit X mendekati 3 dengan fungsi f, X, 2X pangkat 3 min 5X kuadrat min 2X min 3 per 4X pangkat 3 min 13X kuadrat plus 4X min 3. Sama dengan limit X mendekati 3, di mana turunan dari 2X pangkat 3 adalah 6X kuadrat, lalu turunan dari 5X kuadrat adalah min 10X, dan turunan dari min 2X adalah min 2, lalu min 3-nya hilang. Selanjutnya, turunan dari 4X pangkat 3 adalah 12X kuadrat, dan turunan dari min 13X kuadrat adalah min 26X, lalu turunan dari 4X adalah 4, lalu min 3-nya hilang. Maka turunan dari limit ini adalah 6X kuadrat min 10X min 2 per 12X kuadrat min 26X plus 4. Selanjutnya kita substitusikan angka 3-nya, jadi 6 kali 3 kuadrat min 10 kali 3 min 2 per 12 kali 3 kuadrat min 26 kali 3 plus 4. Maka hasil dari limit tersebut adalah 11 per 17. Materi selanjutnya adalah limit di tak hingga. Limit di tak hingga adalah pendekatan suatu fungsi pada suatu nilai yang besarnya tak terhingga, baik negatif tak terhingga maupun positif tak terhingga. Jika suatu bilangan dibagi bilangan tak berhingga, pasti hasilnya akan sangat kecil sekali, bahkan bisa mendekati 0. Oleh sebab itu, pembagian suatu bilangan dengan bilangan tak berhingga dianggap sama dengan 0. Berikut pada gambar ini adalah contoh dari grafik limit tak hingga. Limit X mendekati tak hingga, fungsi fx sama dengan L atau fx mendekati L jika X menuju tak hingga. Pada gambar tersebut, titik-titik ini dinamakan asimtot. Asimtot adalah garis lurus yang didekati oleh kurva atau grafik suatu fungsi saat menuju tak hingga atau tidak pernah sampai berpotongan. Nah, pada gambar kedua, ini merupakan contoh grafik dari limit X mendekati minus tak hingga fungsi fx sama dengan L atau fx mendekati L jika X menuju minus tak hingga. Baik, langsung saja kita ke contoh soalnya. Pada soal berikut, limit X mendekati tak hingga dengan fungsi fx 4x kuadrat min 2x plus 1 per 3x kuadrat plus 2 sama dengan limit X mendekati tak hingga 4x kuadrat min 2x plus 1 per 3x kuadrat plus 2 kita kali dengan 1 per x kuadrat per 1 per x kuadrat sama dengan limit X mendekati tak hingga 4x kuadrat per x pangkat 2 min 2x per x kuadrat plus 1 per x kuadrat per 3x kuadrat per x kuadrat plus 2 per x kuadrat sama dengan limit X mendekati tak hingga 4 min 2 per x plus 1 per x kuadrat per 3 plus 2 per x kuadrat sama dengan 4 min 2 per tak hingga plus 1 per tak hingga per 3 plus 2 per tak hingga. Perlu diingat lagi bahwa apabila konstanta dibagi dengan tak hingga akan menghasilkan 0. Oleh karena itu, sini sama dengan 4 minus 0 plus 0 per 3 plus 0. Maka hasil dari limit tersebut adalah 4 per 3. Baik, pada materi selanjutnya itu limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri merupakan nilai yang diperoleh dari suatu fungsi trigonometri jika variabelnya mendekati nilai tertentu. Cara menghitung limit fungsi trigonometri tidak jauh berbeda dengan limit fungsi aljabar. Perbedaannya hanya terletak pada fungsi trigonometri yang wajib diubah terlebih dahulu ke bentuk trigonometri agar dapat melihat limit tak tentunya. Baik, langsung saja kita ke contoh soal dari penerapan limit trigonometri. Pada contoh soal berikut, limit X mendekati 0 dengan fungsi fx 1 min cos X per X. Sini kita langsung substitusikan saja 0-nya sama dengan 1 min cos 0 per 0. Cos 0 ini sama dengan 1, oleh karena itu 1 min 1 per 0, hasilnya 0 per 0. 0 per 0 ini adalah bentuk tertentu. Selanjutnya, kita mengerjakan permasalahan limit ini dengan cara lain, yaitu limit X mendekati 0 dengan fungsi fx 1 min cos X per X
kita kalikan sekawan dengan 1 plus cos X per 1 plus cos X. Dengan limit X mendekati 0, 1 min cos kuadrat X per X kali 1 plus cos X. 1 min cos kuadrat X ini kita menggunakan salah satu identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Jadi, limit X mendekati 0, sin 1 min cos kuadrat X ini kita ubah menjadi sin kuadrat X, sesuai dengan identitas trigonometri ini. Sin kuadrat X per X kali 1 plus cos X sama dengan limit X mendekati 0, sin X per X dikali sin X per 1 plus cos X. Kita ubah bentuknya menjadi limit X mendekati 0 dengan fungsi fx sin X per X dikali limit X mendekati 0 dengan fungsi fx sin X per 1 plus cos X. Nah, di sini kita juga menggunakan teorema Apit, yang dimana limit X mendekati 0 dengan fungsi fx sin X per X sama dengan 1. Maka hasilnya di sini sin X per X akan menjadi 1. Jadi 1 dikali, kita juga langsung substitusi, jadi 1 dikali sin 0 per 1 plus cos 0, dimana sin 0 ini hasilnya 1. Jadi 1 plus 1 dikali 0 per 1 plus 1 sama dengan 1 dikali 0 per 2. Maka hasil dari limit ini adalah 0. Nah, baik. Sekian penjabaran materi limit dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kekeliruan dan kesalahan pada video saya. Kurang lebihnya saya ucapkan sekian terima kasih.